lagi yang berusaha untuk menolak penjelasan yang sudah saya dan kawan-kawan sebagai dosen hukum tata negara menjelaskan dengan bilang bahwa ini sistem pemerintahannya presidensil, jadi presiden adalah kepala negara, jadi dia tidak boleh dikritik oleh aparatur sipil negara. Itu juga keliru. Karena para pendiri negara kita sudah memutuskan kita ini republik, bukan kerajaan. Jadi presiden itu bukan raja. Tolong diingat itu. Saya di sini, di ruangan ini, seandainya saya melihat misalnya kaki meja ini patah, saya tahu akan bahaya buat saya, bahaya buat banyak orang lain yang akan datang ke ruangan ini. Saya pasti akan berpendapat. Saya akan bilang, kaki meja patah, tolong diganti. Dan saya tahu itu fakta. Nah, sekarang bayangkan ada sebuah narasi yang salah dan harus kita klarifikasi. Narasi bahwa kalau seorang aparatur sipil negara tidak boleh mengkritik presiden. Aparatur sipil negara, ASN ya, kita sering sebutkan ASN. Dan tentu saja siapa yang lagi kena serang? Ferry Amsari, kawan saya tentu saja, tapi bukan soal dia kawan saya, tapi untuk semua ASN dan semua dosen universitas negeri itu memang harus berstatus ASN. Aparatur sipil negara. Ferry dibilang harusnya dia tidak mengkritik pemerintah karena dia ASN, kan dibayarnya oleh presiden, katanya begitu. Tapi teman-teman coba lihat, dari kepanjangannya saja aparatur sipil negara, bukan pemerintah. Nah, namun demikian ada lagi yang berusaha untuk menolak penjelasan yang sudah saya dan kawan-kawan sebagai dosen hukum tata negara menjelaskan dengan bilang bahwa ini sistem pemerintahannya presidensil, jadi presiden adalah kepala negara, jadi dia tidak boleh dikritik oleh aparatur sipil negara. Itu juga keliru. Karena begini penjelasannya, kita harus bedakan antara negara dengan pemerintah. Kita kantongin dulu ya isu sistem pemerintahan, nanti juga akan saya bisa jelaskan. Jadi negara, teman-teman, itu adalah sebuah entitas besar yang abstrak sekali. Kita bikin gambar di sebelahnya aja ya. Jadi negara itu entitas yang besar sekali. Makanya kalau teman-teman baca misalnya kovenan internasional, bilangnya kan state obligation atau state shall apa gitu ya. Karena negara itu satu entitas yang besar. Di dalam negara itu ada pemerintah. Kita sering juga bilang atau boleh sekali untuk bilang eksekutif. Ada legislatif. Legislatif itu juga teman-teman kalau di dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintah juga bagian dari legislatif ya. Tapi intinya adalah yang melaksanakan pemerintahan. Jadi dia lebih kecil memang. Terus di sini ada yudikatif. Kemudian ada tentu saja negara, juga dalamnya ada warga. Jangan lupa. Nah, di sini macam-macam deh. Sebutkan aja semua lembaga negara tuh. KPK misalnya, Komnas HAM misalnya, Ombudsman, semuanya. Bahkan mau kita sebut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan seterusnya. Bank Indonesia. Tapi itu semua bagian dari negara. Tapi poin saya adalah justru itulah beda dengan pemerintah. Jadi ini literaturnya sebenarnya sudah cukup banyak. Makanya kita kalau ada narasi-narasi dari yang memang untuk mengacaukan pikiran kita, harus kita luruskan kan. Jadi pemerintah dia yang menyelenggarakan pemerintahan pada suatu waktu. Jadi negara itu entitas besarnya, negara Republik Indonesia, kita punya. Tapi pemerintahannya dia tidak abstrak, tapi lebih konkret. Dan dia tidak permanen. Dia adalah hasil dari sebuah, dalam sistem kita, pemilihan umum. Juga di banyak negara lain yang demokratis. Dan dia tidak selama-lamanya ada, tidak seperti negara. Dia itu bisa jadi pemerintahannya
Presiden Prabowo, pemerintahannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan seterusnya. Saya nggak mau menyebutkan semua nama presiden, nanti habis waktu kita. Tapi intinya adalah, teman-teman bisa lihat kan bedanya. Pemerintah itu adalah sekelompok orang yang mendapatkan legitimasi untuk mengurusi negara ini pada suatu waktu yang ditentukan oleh konstitusi. Sementara negara adalah keseluruhan, termasuk kita, warga. Nah, jadi karena itu juga aparatur sipil negara, konkretnya, dia akan digaji oleh pemerintah. Tapi kan bukan karena kebaikan hati pemerintah. Karena memang begitulah cara negara dikelola. Ada eksekutornya nih untuk melaksanakan soal-soal pengurusan negara. Jadi dia tidak digaji oleh presiden, tidak digaji oleh menteri keuangan. Dia digaji dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di mana itu asalnya gajinya ASN itu? Gajinya tentu saja berasal dari pajak. Jadi bukan dari pajak tuh. Ya, bukan dari kebaikan hatinya pemerintah. Itu cara negara dikelola gitu ya, sekali lagi. Maaf kalau saya ngulang-ngulang karena saya agak bingung dengan logical fallacies, dengan cara berpikir yang ngaco, tapi dicoba digaungkan di mana-mana di media sosial supaya kita juga berpikirnya salah. Nah, di sini kemudian akan membantu kita untuk menjelaskan bahwa tidak benar kalau dikatakan ASN karena digaji oleh pemerintah, yang gaji bukan pemerintah, pemerintah itu melaksanakan tugas untuk memberikan gaji kepada orang-orang yang menyelenggarakan negara. Dan kemudian kalau dikatakan, yes, tapi kan bosnya ASN itu presiden, katanya gitu. Karena ada yang namanya sistem pemerintahan. Kita itu sistem pemerintahannya presidensil, sehingga presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Betul, sampai situ. Tapi saya mau kasih tahu nih, betul dia adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara ya. Kita tulis aja ya, kepala pemerintahan dan kepala negara. Betul sekali. Nah, namun demikian, janganlah berpikir bahwa karena dia bosnya ASN, maka semua ASN harus tunduk. Bahkan nggak boleh bilang kalau ada kaki meja yang patah. Kenapa? Dua sebab, teman-teman. Satu, yang kaitannya dengan ini dulu ya. Nanti yang kedua saya akan kaitkan dengan hak. Tapi yang pertama saya mau kaitkan dengan, biar lanjut dulu pembicaraan kita. Saya mau kaitkan dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensil. Dia tidak menginstruksikan langsung tuh pada Ferry Amsari misalnya, atau Saiful Mujani misalnya, atau Ubedillah Badrun, juga dosen di Universitas Negeri Jakarta yang adalah juga Universitas Negeri ya, jadi juga pegawai negeri atau ASN. Presiden nggak langsung begitu cara kerjanya, tapi dia akan memberikan, atau namanya juga organisasi ya, bagaimana negara kan juga organisasi, maka dia akan membuat sebuah organisasi negara. Nah, ini nih lembaga-lembaga, ya kita sebut saja semua ini kan lembaga ya, masing-masing punya tugas dan fungsinya. Jadi misalnya teman-teman yang bantuin saya untuk setting kamera, ya udah tugasnya di situ. Ada lagi teman-teman yang mungkin tugasnya membantu membuat riset, tugasnya di situ. Masing-masing di antara kita pasti kerja dengan yang namanya scope of work kan. Ya hal-hal yang harus kita kerjakan, job description gitu, job desk. Nah, artinya sebenarnya presiden itu tidak bertahta seperti raja yang sifatnya mutlak kekuasaannya. Makanya kita suka bilang kita itu negara republik, bukan kerajaan.
Kerajaan pun kan sebenarnya juga sekarang banyaknya monarki konstitusional ya. Kemudian ada pembagian tugas juga, ada scope of work juga, ada job description juga untuk bawahan-bawahannya. Tapi yang saya mau bilang, dalam sebuah republik, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan ini, dia tidak mutlak kekuasaannya. Dia kerja masing-masing lembaga-lembaga itu, dosen di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, dosen kerjanya begini. Berdasarkan keilmuannya, dia bisa mengungkapkan kebenaran. Atau sebaliknya, Kementerian PU, tugasnya adalah membangun jembatan dan lain sebagainya dan sebagainya. Begitu tuh. Jadi bukan berarti dia seperti raja yang, hey, saya mau Anda kosongkan rumah itu, saya mau ambil. Dalam republik, itu tidak ada lagi. Makanya kita, para pendiri negara kita sudah memutuskan kita ini republik, bukan kerajaan. Jadi presiden itu bukan raja. Tolong diingat itu. Sehingga ya tentu saja dia boleh dikritik dalam sebuah republik. Karena republik itu dasarnya kan percakapan publik. Yang membuat republik itu berjalan adalah percakapan dari publik alias warga-warga ini untuk membuat negara ini, sebuah negara republik itu berjalan dengan baik. Termasuk ketika ada penyelewengan, maka dipercakapkan, dikritik, dan seterusnya. Jadi yang lebih penting adalah berpendapat itu hak. Hak, bukan didasarkan pada kita dibayar atau enggak. Misalnya, coba seandainya Anda adalah pegawai suatu perusahaan, karena dapat gaji bulanan, terus kita nggak boleh mengkritik bos kita, supervisor atau direktur, seandainya dia ternyata melakukan kekerasan seksual misalnya. Gitu kan? Begitu juga tadi tuh. Atau kalau teman-teman belum kerja, masih sekolah atau berkuliah, kalau dosennya salah, atau kalau gurunya salah, pasti bilang kan, ini bukunya ada yang baru nih Bu atau Pak, saya koreksi ya. Misalnya begitu kalau dari segi keilmuan. Atau misalnya melakukan apapun lah yang sifatnya kita tahu for fact gitu, kita tahu faktanya bahwa salah. Masa kita diem aja hanya karena kita adalah anggota kelas itu atau kita pegawai yang digaji oleh bos kita. Nah, jadi saya mau bilang seandainya teman-teman kerja di kantor atau mungkin di kelas di mana teman-teman sama sekali memang tidak boleh mengkritik, bisa dipastikan kantor itu atau sekolah itu adalah kantor atau sekolah yang otoriter. Nah, silakan deh dinilai. Kalau sekarang ada pihak-pihak yang bilang, hey, jangan kritik presiden, Anda ini kami gaji loh. Nggak boleh kritik, Anda ini antek asing atau apapun yang coba dilekatkan pada orang-orang yang mengkritik. Maka sebenarnya kekuasaan tengah menjadi otoriter. Nah, jadi semoga jadi jelas buat semuanya, berpendapat, mengkritik itu hak. Bahwa kemudian juga yang baik supaya bisa dipercakapkan dalam republik, kita akan memberikan bukti bagi pendapat kita, evidence maksudnya itu bukti argumennya. Kalau kita punya bukti yang harus dijelaskan. Dan sebaliknya orang yang dikritik, jangan langsung dikritik terus langsung, hey diam kamu saya bawa kamu ke pengadilan atau saya siram kamu dengan air keras, tapi jawab kritiknya. Nah itu yang namanya republik tuh, jadi ada percakapan. Kalau orang bilang misalnya, coba kita bicarakan soal benar atau tidak ada swasembada pangan atau beras misalnya, percakapkan itu, berikan bukti sebaliknya, berdebatlah dalam ruang publik, jangan gunakan hukum untuk kemudian bikin orang jadi diam. Atau lebih buruk, jangan gunakan kekerasan, intimidasi, sehingga orang menjadi diam. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan kita sebenarnya ada di sini, bukan di sini. Gitu ya. Jadi kita lawan sama-sama ya narasi yang salah itu, yang akan bikin kita jadi salah kaprah, orang yang kurang paham jadinya, oh iya ya, ASN jangan deh lihat presiden. Enggak, bukan itu soalnya. Karena presiden bukan raja.
Sampai jumpa.